Hai, balik lagi bareng podcast Yuli di Akti dan Bola Basket. Minum dulu kali. Ya, gue mau udah minum dari tadi. Udah direkam nih. Bismillah. Cek. Cok. Cek. Iya. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Iya deh, ada sound effect. Makin canggih. Iya, gue lihat makin canggih podcastnya kak. Makin ada bunyi-bunyian. Balik lagi nih, aku dan Bola Basket bareng Yuli. Canggih. Canggih. Udah makan belum nih? Udah dong. Udah malam loh nih. Jangan lupa makan. Ya ampun. Ada yang WhatsApp nggak? Aku jadi terharu deh diperhatiin gitu. Ada yang WhatsApp nggak? Jangan lupa makan ya. Nah, ngomongin makan. Nah, bridging cakep nih. Gue demen banget nih. Bridging jam malam hari. Gue suka sekali ide-ide buruk dan kreatif loh. Jadi apa? Jadi kan ngomongin makanan, tapi yang relate sama basket. Tadi kan. Apa tuh? Jadi apa nih? Sebelumnya. Waktu-waktu yang dinantikan. Apa tadi? Pokoknya gue itu selalu menunggu momen di saat setelah basketan. Kenapa? Setelah basket beres tuh nggak mungkin pulang, ya kan? Apa itu pulang gitu loh? Karena yang dipikir di otak adalah makan. Lapar coy, makan yuk. Gitu. Itu tuh kalimat-kalimat. Oh enggak. Biasanya gini, lagi megang tas mau ganti baju gitu kayak, kita makan di mana abis ini? Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, lo nggak langsung pulang kan? Kita makan dulu lah. Yang ini nih, yang ini enak. Nah, biasanya sambil nyopot tali sepatu sih, lapar nih. Itu bahkan lo lebih cepet lagi dari gue. Bakso enak nih. Gue inget ya kalau yang gue inget sama lo, sate padang asik nih kak. Iya, kita makan sate padang. Bener-bener makan di enak bener ya sate padang sama minuman dingin teh yang botol berbentuk teh. Aduh, itu kalau aku nih zaman dulu. Karena sekarang kebanyakan habis basket, ya udah yang jajan aja di lapangan, gitu kan? Emang situ main di tempat yang banyak jajanannya. Ya itu kan yang di komunitas. Obrolan kita sebelumnya kan, di episode sebelumnya bahwa tadi di komunitas ini suka ada aja yang bawa jajanan. Nah, kalau karena sekarang udah berstatus ibu-ibu, jadi habis main basket ya udah bawa oleh-oleh yang ada di lapangan. Nah, kalau dulu zaman belum ibu-ibu, zaman main basket ya, waktu masih single and available. Habis basketan tuh paling enak. Nggak tahu kenapa ngelihat Indomie pakai telur tuh enak banget. Itu zaman masih ini sih, belum berpikir hidup sehat. Biarpun sekarang juga masih makan masih sembarangan gitu. Cuman emang dulu tuh kayak makan abis basket, makan Indomie pakai telur. Kenapa ya? Tapi pertanyaannya, Indomie pakai telurnya lo masak sendiri apa? Ya beli. Enggak lah, beli pasti. Oh, jadi pas benar-benar setelah basket, nah ini kita makan Indomie telur aja. Bener. Padahal warung-warung kecil kadang kan gitu kan. Kan yang di samping lapangan suka ada aja gitu kan warung-warung kecil jual Indomie gitu kan. Tahu-tahu atau ke Warmindo gitu kan. Nggak tahu kenapa itu enak banget sih. Kenapa ya? Itu yang bikin enak itu airnya sih. Bener, katanya air ini sudah dipakai berkali-kali. Enggak, sebenarnya yang bikin enak itu adalah kita nggak bikin kak. Bener juga kita sih. Mesen duduk santai kayak tarik napas 2 kali napas tiba-tiba jadi gitu kayak. Aduh. Kok indah banget hidup ya lagi lapar jadi. RS ya kan. Iya ampun, itu kombinasi yang enak sekali. Itu versi kita ya. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada yang habis main basket makan nasi padang. Itu ada juga. Serius. Nggak tahu. Baru tahu kan? Ada di teman komunitas aku tuh gitu. Habis basket nasi padang yuk, enak kayaknya. Kalau yang gua tahu, kalau dulu yang kita komunitas bareng itu celele, nasi bebek, nasi goreng. Biasanya dia cari tempat makan yang jadi kalau si ini mau ini, si itu mau ini, jadi banyak pilihannya. Iya, itu biasa gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita pulang basket ganti hari. Bener banget, itu emang bahaya banget ya. Itu kalau malam kayaknya mungkin tergantung jamnya kali ya. Mungkin kalau
masih siang pagi siang gitu kan, jam-jam sarapan gitu kayaknya. Pagi-pagi siang itu mainnya Pagi-pagi weekday apa siang. weekend nih? Pagi-pagi siang. Weekend lah, Weekend berarti tuh. kan pagi-pagi menuju siang nih, Nah, ya kan? itu kayaknya Selesai main tengah-tengah hari, belum siang nih, belum sarapan ya kan? itu yang main lu doang Kak. Makan Sorry Indomie tuh saya paling nih. enak. Sorry tuh saya nih, kami kalau yang kerja weekend rebahan kayaknya pagi. Aduh. Kalau main pasti malam. Satu nggak mau panas. Bisa. Kalau pagi-pagi tuh masih ngantuk, kayak gue udah Senin sampai Jumat nih bangun pagi. Pengennya rebahan ya. Iya, kalau udah Sabtu makanya Minggu beda-beda rebahan. Kita morning person sih. Suka sama cahaya-cahaya. Sinar-sinar matahari pagi gitu kan, pulang-pulang makan Indomie paling enak. Tapi kalau pagi dulu sih. Tapi pagi-pagi juga makan Indomie gitu. Iya bener. Pagi-pagi. Misalkan habis basket gitu ya. Aduh, Indomie enak pakai telur dah, pakai Nutrisari gitu kan. Mau sebut merek semua aja, lu sebut mereknya Kak. Semua. Ntar biar mereka datang. Oh iya juga. Sponsor. Tapi terakhir lu ngajakin gue makan bakso Kak. Mie ayam, bakso. Tapi emang mimi juga sih. Iya. Itu menjelang siang ya. Iya, soalnya mungkin karena kita makannya kayak di jam 10, jam 11. Kita udah beda usianya, Kak. Oh iya juga. Kita udah bisa jajan yang namanya yang mahalan dikit, makan Indomie. Kalau dulu kan zaman-zaman sekolah gitu, mungkin kuliahan. Paling affordable tuh kan Indomie pakai telur. Betul. Udah merakyat sekali gitu kan. Benar. Nah, kalau sekarang yang udah mulai usia-usia Dina ini. Dina, bukan Dini lagi. Maaf ya Dina disebut. Jadi disebut kan. Tapi terakhir Kak, gue habis niupin komunitas lu. Ayo Kanggi. Iya. Jangan pulang dulu. Oh iya, mau kemana Kak? Kita makan nasi Padang. Gue lihat jam 10.30. Nah itu. 10.30 dia mau makan nasi Padang. Gue cuman gini. Gue jam makan siang gue sih jam 12. Ini 10.30 apa nih Kak kalau makan siang? Kalau makan Padang. Brunch kata dia. Mati lah brunch. Gue langsung dengan sangat-sangat, maaf Kak, ibu saya masak. Ntar kalau nggak jadi makan, masalahnya aja kita makan nasi Padang Kak. Kalau dia makan bakso gue masih ayo dah gitu. Makan nasi Padang kan. Tapi emang nasi Padang dekat lapangan itu enak dan murah soalnya. Yang dekat lapangan itu. Apalagi kalau pagi kan berarti dia baru masak, baru matang kan. Nah, iya sih. itu udah enak. Tapi emang enak sih ikannya. Gue suka ikan. Gue kan mencinta ikan ya. Ikan nilainya enak tuh. Ikan bakar nilainya. Ikan bakarnya enak. Ikan bakarnya enak. Enak kan. Tapi bakso yang dekat situ juga enak sih. Udah enak semuanya. Emang gitu kalau makanan. Apa aja tahu. Pokoknya makanan abis main basket tadi ada Indomie telur ya kan. Apalagi nasi Padang. Gue sih belum ada enak kalau belum pernah nyobain ya abis basketan makan nasi Padang ya. Abis ngelatih makan nasi Padang gue pernah. Okay. Tapi kalau abis gue yang main makan nasi Padang tuh kayak gue ngerasa begah aja. Tapi kalau nasi bebek gue pernah. Itu timnya teman gue tuh waktu itu. Nasi bebek. Dengan seenak-enaknya, ayo kita makan nasi bebek. Terus gue kayak, nasi bebek banget. Gue bilang gitu. Oke. Tapi emang sebenarnya habis kardio, ada kan beberapa yang diet gitu ya. Kalau diet katanya nggak boleh makan nasi gitu. Padahal kalau habis kardio itu emang harus makan nasi sebenarnya. Makanya tuh enak banget makan nasi tuh. Wow. Nasi goreng kek. Iya, pecel lele enak banget ya pecel lele. Tapi kalau mau yang cepet gampang sih sebenarnya nasi goreng ya. Pecel ayam, pecel lele gitu enak banget ya. Nasi uduk gitu. Nasi uduk pecel lele maksudnya, bukan nasi uduk. Berarti itu kalau malam ya, kalau malam. Benar. Kayaknya ada jam-jamnya juga sih Kak. Ada jam-jamnya juga. Ya, kalau malam pokoknya nasi bebek, nasi pecel lele gitu kan. Ayam berkah tuh yang di Blok M tuh. Gue belum pernah nyoba. Belum pernah coba ya? Gue pernah denger di podcastnya siapa gitu. Dia ngomongin ayam berkah gitu. Terus gue kayak, berkah banget nih kayaknya. Iya, berkah yang makan soalnya sekelas Widi. Iya bener, emang ramai itu. Bener. Enaknya tuh gimana sih Kak? Maksudnya gue. Ya sebenarnya sih ayam goreng sih. Tapi bumbunya. Katanya pada orang-orang tuh suka di sambelnya. Terus potongan ayamnya. Kan dia kan ayam kampung. Oh, karena ayam kampung kali ya. Ayam kota. Kalau ayam goreng ibu-ibu yang di restoran gitu mungkin karena beda harga kali ya. Beda mungkin. Jadi beda sama pecel lele. Kalau pecel lele kan potongannya gede-gede gitu kan. Tapi kan kalau ayamnya yang berkah tuh kecil-kecil. Tapi kalau pecel lele mah itu ayamnya aja ini kayaknya ayamnya. Ayam kampung pertanyaan gue, kalau ayamnya kecil-kecilan satu ayamnya gede-gede, itu beda umurnya berapa tuh? Waduh, saya bukan peternak ayam ini.
Kita panggilin aja besok apa peternak ayam apa sini. Gitu deh pokoknya. Mungkin karena potongannya kecil-kecil gitu kan, terus jadi gorengnya kering gitu. Ya jadi ngomongin Kayak ayam taliwang. goreng kan. Kayak ayam taliwang gitu. Beda. Enggak, maksudnya size-nya sekecil-kecil gitu. Lebih kecil ya kayaknya. Oh gitu. Gue belum tahu sih. Ya udah Cuman kapan-kapan kita cari tahu. kalau Si tapi ayam. kalau yang mainnya di Bulungan gitu-gitu tuh gultik tuh biasanya. Gultik, bener banget. Gultik. Mahal coy sekarang gultik. Sedih. Wah, gue ketahuan banget tuh udah gak pernah main ke daerah sana. Bohong banget kan terakhir makan kita berdua. Yang mana? Tapi nggak habis basketan. Yang habis kita nyamperin orang basket yang kita nyaris kena ganjil genap. Yang gue suruh belok di situ, lu belok di mana? Bukan, yang kita sekeluarga. Tapi itu udah lah. Keluarga. Keluarga, gue menebeng keluarga lo. Kita makan gultik. Oh iya juga, tapi udah oh iya udah. Itu mahal loh. Mahal. Tapi ya enak sih emang sih. Nggak tahu ya. Suasananya aja sih karena berjejer-jejer gitu ya rame-rame minumnya teh botol. Kenapa ya jadi enak ya minum teh botol di situ ya? Emang padahal biasa-biasa minum teh botol nggak gitu-gitu amat ya. Tapi emang kenapa jadi beda sensasinya gitu? Ya kan? Kan. Iya kan. Biar iya aja. Nggak, tapi gue sepakat soalnya beberapa kali tuh kalau main daerah sana gultik gitu. Kayaknya mungkin emang lebih dekat ya karena kalau sekitar Bulungan ya gitu loh. Emang lebih dekat, lebih cepat jadi nggak perlu lama-lama gitu loh. Sebenarnya intinya yang penting kita lapar aja sih. Kalau udah lapar apa juga enak. Betul. Nah kebetulan emang pas di Bulungan ya jadinya yang ketahuan kan. Gultik itu. Walaupun sebenarnya gue juga lebih jarang ikut ya karena gue udah selesai kayak gue tuh rumah gue lintas kota loh gitu loh. Rumah gue lah kan kita tetanggaan. Masalahnya ibu naik mobil, saya naik motor sih, lah. Kalau hujan badai saya goyang-goyang juga di jalan itu kena angin. Tinggal aja motornya kapan-kapan. Aja. Ntar gue naik apa kak? Kalau itu kan kalau yang makan lumayan berat ya kak. Kalau yang bentuknya cemilan apa tuh? Aduh, belum kepikiran nih. Apa dong? Ya kalau sekarang kan mungkin lo tahu wali, tahu bakso, keripik. Gue udah lihat tulisnya. Udah paling bener sih kalau sekarang snacknya keripik sih lagi. Kalau dimsum hitungannya makanan berat bukan? Berat. Kalau buat gue sekarang berat kak. Oh gitu. Karena sekarang kan lagi bertepung, jaga-jaga berat badan kan. Jadi kalau makan dimsum tuh udah sama kayak porsinya makan nasi. Oh gitu. Kalau lu ya, jadi malah gue nyemilnya pulang basket minum pokoknya minum yang banyak ya kan, berbagai minuman tuh, ada minuman herbal, ada jus, oh iya minuman tuh banyak ya, ada teh kan gitu. Itu hasil dari dagangan orang-orang itu juga kan, bener kita belanja di situ pulang ya kan, diminum deh tuh. Nah sambil ngeliatin grup masih berisik ya udah deh nyemilnya keripik ya, biar nggak sepi mulutnya. Gue apa ya, gue terakhir pulang basket gue pernah beli itu martabak mie. Bukan martabak mie sih, dia nyebutnya apa ya, mie omelet mie. Iya. Sebenarnya kan kalau dari segi mie sebiji juga dan telur ya, gitu loh. Cuman berhubung berhubung dia digoreng, telurnya 2 lagi kan. Ada judulnya Indomie pakai telur. Indomie pakai telur juga sih emang. Cuma tapi gue kayak yang sambil makan itu sambil yang kayak ya grup biasa ya sama kayak lu. Gue mantau grup ngelihat foto. Benar, ada aja foto yang masuk, video yang masuk, bloopers lah. Iya, komen-komen lah, ada komen-komennya gitu. Ntar ada tiba-tiba foto gue, lu dari tadi main ngunyah mulu gitu. Ntar gue ada yang begitu gitu. Kalau cemilan itu ya. Kalau minuman. Kalau sambil main minumannya apa? Air putih atau minuman berwarna? So far air putih lah. Tapi kalau lagi berasa capek banget, nih kebetulan emang ada temen, ada aja yang dijual gitu kan. Kau jual minuman ya? Jual minuman. Temen lo emang? Masalah gue ikut di dalam situ. Jadi jajan ya. Jadi jajan. Nah, ini salah satu ternyata ada artikelnya juga. Jadi beruntung juga ini temen aku nih jualan ini ya, minuman herbal ini. Sereh lemon telang. Nah itu ternyata juga bagus buat menggantikan elektrolit sama apa tuh, pokoknya asupan itu ya gitu ya, untuk asupan itulah hidrasi kita tuh itu bagus gitu buat mempercepat proses kita ngilangin rasa haus, ngilangin justru capek, itu bagus gitu, buat ngilangin haus. Benar-benar itu bagus. Itu bagus. Lemonnya, telangnya juga bagus buat mata. Jadi emang ternyata
ya bermanfaat itu. Bentar ya, saya telepon dulu itu mbaknya yang jualnya. Halo guys, saya pesen satu. Masalahnya nggak lama lagi kita akan ketemu. Iya, Dan besok kita itu list jajanannya udah gue lihat tuh. Jadi kayaknya kalau rekomen minuman itu, Minuman. ya minuman ya, rekomen minuman kalau pas olahraga tuh air kelapa, ya kan? Cuman karena kemarin sempet nanya nih, ngejualan air kelapa, gitu kan? Terus kalau air kelapa cepet asem kata gitu, jadi agak susah. Agak susah gitu. Ya. Ya udah, jadi ya emang sebenarnya kalau lagi olahraga tuh paling bagus dikonsumsi tuh buah-buahan atau ya minuman-minuman dingin gitu kan, yang nggak maksudnya gula-gulanya nggak over gitu kan. Minuman dingin. Jadi kalau orang habis main basket boleh minum dingin kan? Boleh dong. Oh gitu. Siapa yang nggak boleh? Oh enggak, katanya ada yang nanti reaksi jantungnya gitu. Dor. Tembak. Boleh. Nggak, soalnya itu nyokap Tapi gue. mungkin ada kondisi tertentu mungkin ya, itu kan balik lagi ya, kalau memang dokternya tidak menyarankan ya kita mengikuti kata dokter gitu. Cuman kalau secara umum buat badan kita yang sehat, mungkin nggak ada keluhan lain sebagainya, oke kok minum dingin gitu. Justru itu lebih cepat menghidrasi tubuh lagi ya? Tubuh, benar. Jadi kan cairan kita berkurang nih pada saat kita minum dingin, itu lebih cepat hidrasinya gitu buat kita gitu. Mungkin dulu. Tapi biasanya kalau gue minum, soalnya gue emang pecinta minuman dingin. Jadi kalau minum gak dingin tuh gue pasti akan agak, ya lu sendiri tau lah betapa gue berpelukan erat dengan kulkas lo gitu kan, biar gue punya minuman dingin gitu. Cuman kan ada yang bilang ya gitu kalau olahraga dan segala macam gitu. Kalau gue sih so far karena gue terbiasa, mungkin gue nggak ada masalah gitu. Tapi kayak ada beberapa bagian dari keluarga gue yang memang sebenarnya nggak bisa minum dingin. Jadi kalau udah minum dingin dikit batuk. Itu katanya ini. Jadi kan sekarang kan sosmed udah banyak ya. Jurnal-jurnal udah banyak juga. Jadi yang bikin kita batuk dan pilek. Jadi ini ada nih kemarin sempat di salah satu Instagram influencer ngebahas nih. Dokter yang ngebahas. Jadi kenapa minuman dingin itu kalau kita habis minum tuh jadi batuk atau pilek? Ternyata itu masalahnya bukan di airnya, tapi kalau misalkan ada es batunya, nah itu es batunya bisa kemungkinan es batunya kurang higienis. Oh gitu. Jadi yang bikin batuk dan lain sebagainya itu bukan karena air esnya. Kalau air esnya bersih, oke katanya. Oh, makanya pas anak batuk lo pasti teriak es terus. Padahal esnya ya. Karena esnya sebenarnya. Mungkin karena ada gula-gula tambahan. Sekarang kan gitu ya. Gula gitu. Ya, yang kan, berlebih. Kadang kan anak-anak kan makannya bukan minum air putih es gitu ya, bukan kan ada aja minuman rasa-rasa, warna-warni. Gitu kan. Sama yang bikin dia menarik tuh warna-warninya. Dan kita kan nggak tahu kandungannya yang dalam, mungkin ada gula-gula tambahan yang over gitu kan. Nah yang itu yang memicu alergi di anak-anak kita gitu kan, anak-anak gitu ya, anak-anak kan ada yang alergi gula, ada maksudnya bukan gulanya ya, itu tadi ya bahan-bahan pembuatnya ya itu tambahannya gitu yang tidak alami gitu. Aku rasa kalau madu gula asli oke sih kayaknya ya, nggak bikin ini gitu. Jadi kayak mindset jadi emang dari ngomongin makanan ke minuman. Apalagi? Cemilan udah. Apalagi? Woi, apaan tuh? Kayak ada nih, pengen kita nggak juga. Apaan tuh, Kak? Apaan nih? Terus. Apa ya? Oh, pasti lu pernah beberapa kali main basket di mall kan? Nah, maksudnya biasanya tuh mallnya di mananya? Iya, atau nggak yang dekat mall. Kayak Sumantri kan dalamnya ada Plaza Festival tuh. Oh iya. Terus kayak STC mungkin seberangannya sama Sensi. Gue sosok ngambil Jakarta aja, padahal mah jelas-jelas aja kita depan muka sebenarnya. BX Hoops. Ada mallnya gitu. Nah, lu suka jajan masuk ke dalam mall untuk beli itu kah atau gimana? Karena sekarang modenya mode hemat, ibu-ibu ya kan, mencari yang paling hemat. Jadi kalau ke dalam ke mall ya belinya minuman aja udah yang jelas. Kalau nggak bawa minum ya minuman juga minuman mineral gitu kan. Nah, jadi emang nggak ada yang kita makan di dalam. Nggak. Jadi kita pernah ya begitu ya, makan dulu yuk gitu kan. Iya. Tapi kalau kita mainnya malam, berhubung
ada bagusnya juga tuh ya kita main di jam penghubung mall tutup. Iya, jadi sepi. Jadi menjelang jadi sepi nggak, jadi kadang-kadang kita kayak dia udah beberes, kan kita pulang aja. Nggak jadi jajan. Ya jadi jajan. Hemat jadinya. Jadi cari yang padahal pinggir jalan aja gitu. Yang hemat aja. Udahlah kita mendingan pulang aja deh makan di rumah gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau gue kan emang lebih sering begitu ya. Jadi kayak aku pulang ya kami karena ketika selesai main jam 9 gitu buka sepatu gitu kan, ngobrol sedikit, masukin sepatu ke tas, tiba-tiba 9:30. Iya benar, udah lama. Pas gue lihat 21.30 pulang-pulang jam 11. Iya. Udah capek banget ya kayaknya. Iya, abis itu kayak itu aja mau mandi, ya lo harus mandi, harus bersih-bersih. Kalau enggak enak kan gitu. Betul banget. Gitu. Ya, cuman kadang-kadang gitu sambil jalan pulang kayak roti bakar asik tuh, mau pulang deh gitu. Ya kayak biar ya itu enak tuh roti bakar tuh dulu ya di Blok M juga ada ya, daerah-daerah Blok M ya. Ada ya. Zaman dulu ya kan. Ya Allah Kak, tahun berapa sih itu Kak? Zaman dulu. 1925 apa gimana? Ya, sekarang udah nggak ngehits deh dia. Oh udah nggak ngehitsnya. Ya pokoknya kalau gue sih kadang-kadang tuh kan udah capek. Kalau gue yang main sekarang ya di usia cakep ini ya. Cakep. Ya, cakep banget lah. Jadi gue udah kayak pulang, selesai main ya pulang aja. Ya pulang aja karena emang ya balik lagi ibu saya bagian kenapa belum pulang. Ma gue tuh nggak bisa kayak main basket jam berapa jam 9, terus di otaknya dia adalah 9:30 gue akan nyampe, dia lupa apa gue akan ganti sepatu dulu, gue ganti baju dulu, gue jalan dulu ke parkiran, ya so far buat gue biasa lah. Jadi ketika gue pulang gitu ya akhirnya ya kalau main di bareng sama lu, gue udah punya tentengan, udah pasti gue nggak jajan lagi tuh oleh-oleh. Walaupun yang makan gue juga. Kadang-kadang kalau udah capek, kalau udah capek Kak, udah mandi gitu, udahlah gue ngantuk, gue rebahan aja deh gitu. Akhirnya gue cuma minum doang, udah nggak sanggup makan Kak. Iya benar. Capek gimana ya? Udah pokoknya nyemil aja. Nyemil capek, pulang nyemil dikit, beres-beres, bersih-bersih, mandi, tidur. Jadi kayaknya lebih butuh ngelurusin pinggang sambil buka handphone ketimbang ngunyah. Bener banget. Emang begitu kalau gue. Pokoknya jangan lupa kalau main basket bawa oleh-oleh buat di rumah. Kalau sekarang karena di komunitas kita ini banyak yang jualan, jadi jangan lupa bawa shopping bag ya. Iya. Makanya tadi udah dilihat. Masalahnya yang jualan tuh nggak satu orang. Aduh, dari 30 orang yang akan main. Ini gue kebetulan di komunitas yang sama Kak Yuli nih ya. Gue di grup yang sama-sama dia gitu. Jadi kita dari tadi ngebacain grup. Jualan ini, jualan si A, jualan si B, jualan si C. Dan satu orang jualan tuh nggak cuma 2 item. Jadi bisa 4-5 item. Kalau orangnya 5 udah 25 item. Gue udah sampai gini. Ini bayar lapangan sama bayar makanan udah lebih bayar makanan. Tapi seru sih. Emang harus begitu. Kita harus ngelarisin dagangan teman. Iya, betul. Makanya jangan sering-sering tapi mainnya. Bisa boros banget ini, boros. Dan sehat. Tapi kan jelas ya, maksudnya yang bikin teman kita sendiri gitu. Kita kenal gitu ya. Iya. Dan iyalah orang kita aja yang pinggiran jalan suka kita beli walaupun ya bismillah aja udah. Iya benar. Ya benar, pokoknya kita bismillah aja makan. Nanti masalah kalau lagi sakit ya qadarullah, berarti emang lagi disuruh emang istirahat. Emang gak cocok juga mungkin. Lagi disuruh istirahat kita. Betul. Bener kan? Betul. Gitu. Yes. Nang punya ide-ide makan apa habis basketan, boleh tulis di komen. Harusnya kita baca doang. Kita baca-bacain. Kita lihat kali jadi sumber ide kita buat berikutnya kita makan apa ya Kak. Benar. Iya benar. Jadi rekomendasi buat kita. Oh iya juga ini habis makan basket. Kok habis makan basket? Habis main basket makan apa nih enaknya ya kan? Tadi udah disebutin Indomie, roti bakar, nasi padang, sate padang, nasi goreng, nasi bebek, celele, pecel ayam, gultik gitu kan. Kue tiaw goreng ya. Chicken katsu. Hampir gue sebut mereknya. Enak lah pokoknya. Enak lah. Yes. Gitulah. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Saya jadi pengen makan. Ayo kita makan aja lah. Makan aja dulu lah. Bener lah. Ayo kita cari. Yuk. GoFood. Ujung-ujungnya GoFood. Paling enak scroll sambil duduk kita liatin. Ya. Oke, jangan lupa ide-ide makanan apa, tulis di kolom komentar. Kita sudahi obrolan kita malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di Aku dan Bola Basket bareng Yuli dan Angge. Bye.